warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan materi Islam dan gender yang mencakup 4 poin. Yang pertama adalah pengertian seks dan gender serta perbedaan di antara keduanya. Yang kedua, feminisme, awal mencuatnya kesetaraan gender. Yang ketiga, perkembangan kesetaraan gender. Yang keempat, kesetaraan gender dalam Islam. Poin yang pertama adalah pengertian seks dan gender. Dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan artinya antara kata seks atau gender, karena keduanya diartikan sebagai jenis kelamin, namun kita perlu memahami perbedaan antara seks dengan gender. Berikut merupakan pengertian seks dan gender. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda dan fungsinya tidak dapat ditukar. Sedangkan gender, konsep dasar gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan atau memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan perbedaan antara seks dengan gender. Seks, perbedaan biologis laki-laki dan perempuan serta fungsi reproduksinya. Ciptaan Tuhan bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Perempuan, rahim, ovum, ASI, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki, spermatozoa, membuahi. Gender, perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan atas dasar konstruksi sosial di masyarakat. Bentuk manusia bersifat sosial dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan, kesepakatan, kesempatan, dan kepatuhan budaya. Peran sosial. Publik mencari nafkah menjadi pemimpin, pejabat, pegawai, dokter, polisi, pedagang, direktur, dan lain-lain. Domestik, memasak, menyapu, mengatur rumah, merawat bayi, mengasuh atau mendidik anak, dan lain-lain. Penting ya untuk memahami perbedaan seks dan gender agar tidak salah dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki. Ketika kita menggunakan konsep gender untuk menandai perempuan dan laki-laki akan berdampak pada perlakuan tidak adil kepada mereka. Misalnya, kita menganggap laki-laki harus perkasa, artinya kita menilai rendah kepada laki-laki yang tidak perkasa. Kita menganggap perempuan harus nurut, akan berdampak pada pembatasan perempuan yang berpendapat. Feminisme, awal mencuatnya kesetaraan gender. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, yang akhirnya mempengaruhi sebuah sistem dalam masyarakat tersebut dan bahkan dianggap biasa. Selanjutnya, beberapa manifestasi ketidakadilan gender tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Stereotip secara umum. Stereotip berarti pelabelan atau penundaan terhadap suatu kelompok tertentu. Namun, pelabelan ini sering berdampak negatif terhadap gender, terutama bagi kaum perempuan karena sering berkonotasi negatif. 2. Subordinasi. Ini muncul dari akibat adanya stereotip sehingga muncul hambatan salah satu jenis kelamin, terutama perempuan, untuk ikut berpartisipasi dan mengontrol dalam pemasyarakatan. 3. Marginalisasi. Proses peminggiran secara sistematik baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap jenis kelamin tertentu karena adanya stereotip dan subordinasi sehingga menyebabkan pemiskinan di salah satu pihak, terutama dialami oleh kaum perempuan. 4. Beban kerja. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah, mengakibatkannya dianggap harus menanggung semua pekerjaan rumah tangga. 5. Kekerasan. Munculnya stereotip dan subordinasi juga berakibat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang dianggap kuat atau superior terhadap jenis kelamin lain yang dianggap lemah. Dalam hal ini yang dimaksud superior adalah orang laki-laki yang lemah dalam perempuan.
Selanjutnya, adanya berbagai ketidakadilan gender tersebut sehingga menyebabkan terabaikannya hak asasi perempuan dalam perjalanan sejarah, mendorong keprihatinan para agamawan, intelektual muslim dan aktivis sosial tentang adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan yang bersumber adanya pelanggaran HAM berbasis gender. Dalam semangat pembebasan atas keterkungkungan agama yang menjerat seperti itulah akhirnya teologi feminisme menjadi wacana yang hangat diperbincangkan. Gerakan feminisme berupaya menggugat kemampuan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender yang berkembang luas dalam masyarakat sebagai upaya pemulihan martabat, kebebasan dan kesetaraan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Ada 3 aliran feminisme yang sering menjadikan perhatian dunia karena berbagai pandangan dan pendapat mereka, yakni 1. Feminisme liberal yang beranggapan semua manusia diciptakan seimbang dan serasi sehingga semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya dan menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk dalam wilayah publik. 2. Feminisme marxis sosialis berusaha menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Para feminis dalam aliran ini memandang bahwa kapitalisme harus dihapuskan karena menurut mereka sifat dan fungsi pekerjaan perempuan di bawah kapitalisme adalah meremehkan pekerjaan perempuan. 3. Feminisme radikal menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Bahkan di antara feminis radikal ada yang menuntut tidak hanya persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan atau kepuasan seks sehingga membenarkan lesbian. Feminisme psikoanalis gender kemunculan aliran ini merupakan perlawanan atas tokoh psikoanalis Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa perempuan mengalami penis envy atau iri terhadap laki-laki karena tidak memiliki penis dan akibatnya merasa diri mereka inferior dibandingkan laki-laki. 5. Feminisme eksistensialis masuk dalam gelombang kedua feminisme dan berkembang pada tahun 1940. Aliran feminisme ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaan di dunia ini. 6. Feminisme pasca modern disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini menerima kembali feminisme kepada perempuan seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan kelianan atau awareness perempuan melalui cara berpikir, keterbukaan, keberagamaan, serta perbedaan. 7. Feminisme multikularan dan global aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. 8. Feminisme ekofeminisme aliran ini menitikberatkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Di dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai pesawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat serta pekat dengan alam pada laki-laki. Perkembangan kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Pembahasan pemahaman gender menurut sejumlah ulama terdapat 3 kategori tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam sebagai berikut. 1. Kelompok konservatif, 2. Kelompok moderat, dan ketiga kelompok liberal. Kekhawatiran mereka terhadap isu kesetaraan gender karena 1.
kepentingan mempertahankan status quo sebagai bagian dari manifestasi budaya patriarki. 2. Masih berpegang pada pemahaman tekstual karena seks dipandang tidak memiliki problem penafsiran. Dan ketiga, menolak budaya barat yang dipandang sebagai jahiliyah modern. Berikut ini sasaran global terhadap kesetaraan gender. Yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai eksploitasi lainnya. 3. Menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Yang keempat, menjamin kepastian penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Dan yang kelima, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dari hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform, serta dokumen-dokumen hasil review dari konservasi tersebut. Kesetaraan gender atau gender equality adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan, sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan. Oleh karena itu, budaya patriarki yang biasa dihubung-hubungkan dengan budaya Islam dan dianggap bentuk ketidakadilan dalam kehidupan karena penafsiran individu dari para feminis itu sudah semakin tidak relevan apabila dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter, demokratis, dan berkeadilan. Budaya egaliter dan demokratis memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan jasanya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam menjadi bagian nilai-nilai universal Islam sebagaimana nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari yang tertindas dan termarginalkan dan tidak mendapat hak-haknya dalam kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, kehadiran Nabi Muhammad SAW menjadi harapan bagi kaum perempuan karena Islam yang diperkenalkan oleh beliau berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah-masalah penciptaan, kewajiban-kewajiban di dalam urusan agama, kehormatan, dan martabat. Namun demikian, ada beberapa perbedaan alamiah di dalam karakter setiap gender. Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan lahir sama. Al-Quran memberikan perempuan hak-hak untuk mempunyai kepemilikan, melakukan bisnis, memilih suami, mengklaim hak waris, mendapatkan pendidikan, dan diperlakukan dengan hormat. Dalam konteks sosial, relasi yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling membantu, kerjasama, saling menghargai, sehingga Allah pun menyediakan balasan bagi keduanya sesuai dengan kontribusinya dalam kehidupan. Beberapa penyamakan laki-laki dan perempuan antara lain: 1. Perempuan adalah belahan jiwa dari laki-laki.
2. Jika perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, maka ia memikul pula kewajiban yang sama dalam tugas-tugas agama dan syariat dalam tugas-tugas sosial dan kemasyarakatan. 3. Perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kemajuan yang dicapai sebagaimana diperoleh oleh laki-laki. Yang keempat, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu dan mencapai prestasi. Tidak ada dikotomi hak, status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. Dan yang membedakan adalah kualitas takwa seseorang kepada Tuhannya.